Oke, kita dari kelompok 8, ada saya Dia Khairana, ada Lutfio Setiawan, dan Damar Irawan. Kita akan mempresentasikan tentang desain challenge kali ini investasi emas. Oke, disclaimer dulu seperti ini ya. Mungkin next aja. Oke, untuk isinya ini ada intro, define dan ideate, prototype, hasil testing, iteration, dan kesimpulan. Ya lebih dulu nggak apa-apa lah ya, 10 tahun lagi aku mau punya rumah sendiri, amin. Astaga, aku lupa aku nggak punya tabungan apa-apa. Ada nggak ya investasi jangka panjangnya aman? Tapi aku nggak tahu skenario risiko dan profitnya seperti apa. Nggak tahu juga kredibilitas perusahaannya seperti apa. Oh iya, di Amarta aja ya. Oke, aku jelasin dulu ya. Pernah dengar tentang gamifikasi nggak? Ini adalah elemen-elemen pada game yang membuat orang untuk tertarik dan menggunakan kembali suatu produk kita. Jadi gimana sih caranya memasukkan gamifikasi ini pada investasi emas? Nah, kita jelasin singkat ya. Pertama nih ada goals yang jelas di depan mata. Rulesnya jelas gimana caranya menang dan biar nggak kalah. Terus waktu itu juga bisa jadi acuan loh untuk kembali lagi ke aplikasi kita. Reward dan voucher udah umum lah ya. Terus ada reward dan voucher udah tau lah ya, biar user lebih semangat. Terus feedback, kita dapat feedback secara langsung, entah itu suara atau efek, jadi kita merasa dihargai. Level bikin termotivasi untuk mengejar ketertinggalan. Estetik nih, kayak gini nih, walaupun pixel-pixel aja, tapi tetap dapat loh detailnya, kayak shadow-nya. Dari 10 elemen tadi, kita masukin 7 loh ke riset kita selanjutnya di investasi emas. Nah, ini nih, kita akan bahas riset ini selanjutnya. Pada proses desain tinggi terdapat 5 tahapan, yaitu defining, ideating, prototyping, testing, dan advertising yang bersifat non-linear. Masuk ke user persona, dalam challenge ini terdapat pengguna bernama Andi. Dia ingin meningkatkan finansialnya untuk masa depan, umur 27, tempat tinggal Jakarta Selatan, pekerjaan senior data analyst, dan status belum menikah. Goals terkait investasi emas, terus berinvestasi, merasa aman, berinvestasi untuk pembiayaan dan berbagi emas. Frustrasinya, yang pertama terkait dengan keamanan, kredibilitas perusahaan, ragu skenario risiko dan profit, tidak ada bentuk fisiknya, dan investasi lain masih lebih menarik. Berikutnya kami menentukan pain points. Kami menemukan 20 pain points dari layanan investasi emas. Selanjutnya kami mengelompokkan 20 pain points tersebut ke dalam main pain points. Nah, main pain points adalah yang berada dalam kotak dengan garis putus-putus. Dapat dilihat di sini dari 20 pain points, tadi kami kelompokkan menjadi 7 yang berwarna biru, contohnya seperti rumitnya pembayaran dan withdrawal. Selanjutnya kami kelompokkan lagi menjadi 3 yang warna ungu, sampai kami kelompokkan lagi menjadi 2 main pain points, yaitu what's digital tools good and bad for, dan user needs. Selanjutnya kami menentukan how might we atas 7 main pain points tadi. Contohnya seperti kekhawatiran user pada keamanan investasi emas, dan how might we-nya membuat user memahami resiko. Begitu juga untuk how might we untuk main pain points lainnya. Nah, dari how might we yang telah kami susun, kami menemukan bahwa how might we utamanya adalah menyediakan informasi skenario risiko dan profit investasi emas serta gamification feature kepada investor sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi emas. Selanjutnya kami menentukan ide-ide fitur yang akan dibuat. Di sini kami menemukan 40 ide-ide fitur yang akan dibuat. Selanjutnya masuk ke dalam activity diagram. Di sini kami mengelompokkan fitur-fitur tadi sesuai karakteristiknya menjadi 10 kelompok seperti data analitik, gamification fitur, dan lainnya. Apa kita akan buat semua? Tentu saja tidak. Selanjutnya kami masuk ke dalam prioritization idea. Di sini kami kelompokkan menjadi 4, yaitu yes, do it now, do next, do last, dan do later. Artinya semakin ke atas semakin berguna buat user, kalau semakin kanan effortnya akan semakin besar ketika membuatnya. Kembali ke how might we kita tadi, maka didapatkan ide fitur yang akan kami masukkan dalam prioritas dashboard terdiri dari 9 fitur seperti payment, gamification feature, dan lainnya. Setelah itu kami melakukan kerja di sini masing-masing dari kami membuat sketsa ide dari fitur-fitur tadi. Kesimpulan dari tahap define dan edit kami menentukan 15 fitur yang akan kami aplikasikan ke tahap desain selanjutnya. Oke, selanjutnya kita sampai pada tahap design thinking prototype. Ini adalah user flow yang sudah kami buat ya. Ada transaksi, ada target emas, dan lain-lain. Kemudian ini adalah wireframe. Kita sudah membuat sketsanya juga. Setelah melakukan sketsa, kami memasukkannya pada Figma. Selanjutnya ini adalah desain sistem. Ada UI style guide, ada UI kits, ada button seperti itu. Ini adalah text field dan text layout, ada icon. Kemudian ini adalah header dan card. Ada kotak dialog atau pop-up, ini ada chart. Kemudian ilustrasi, kami juga sempat membuat ilustrasi kami sendiri. Seperti ini ada karakter dengan transformasi desain logo Amarta. Selanjutnya ini adalah UI mockup kita. Total ada 274 screen pada prototype. Selanjutnya ini adalah laws of UX. Nah, kita sampai nih di homepage.
Di homepage ini kita punya navigasi menu utama karena fitur kita cukup banyak dan lengkap. Ini ada grafik harga emasnya, beli dan jual secara periodik. Selanjutnya ada fitur-fitur yang nggak kalah penting dari navigasi menu utama. Dan ini ada video-video overview atau tutorial untuk menggunakan fitur di investasi emas ini. Kemudian ada berita terupdate juga. Selanjutnya ini adalah ilustrasi yang kita buat transformasi desain melalui logo desain Amarta. Ikonnya juga kita terinspirasi dari existing aplikasi Amarta. Ini adalah beli dan jual emas, sebelah kiri adalah beli emas, sebelah kanan adalah jual emas. Tahapnya sama, mirip, cuman kalau sebelah kiri nih beli emas, kita pilih metode pembayaran, kemudian masukkan kode voucher, kita pilih, dan kita bisa gunakan. Setelah itu kita bisa melihat riwayat transaksinya. Seperti itu. Kita bayar. Oke, selanjutnya adalah top up. Ini sederhana aja, ada 2 cara. Bisa di home utama Amarta sendiri atau di fitur investasi emas. Selanjutnya adalah portfolio, ada 3 macam, breakdown, timeline. Ini adalah periodik, 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, dan ini adalah historinya. Selanjutnya adalah reward dan voucher. Ini kita bisa melihat ada gold point ketika kita telah melakukan transaksi. Kemudian kita bisa melihat vouchernya, riwayat poinnya. Kemudian kita klik dan kita bisa gunakan vouchernya. Selanjutnya adalah target emas. Kita bisa menentukan mimpi-mimpi kita, tabungan kita. Seperti ini kita tambahkan misal menikah. Terus kita bisa top up. Kita bisa merancang setoran kita mau per hari, per minggu, per bulan, gitu. Terus bawah ini ada simulasi investasi emas. Kita gabungkan karena agar user bisa mengira-ngira, kira-kira berapa ya tabungan yang harus aku punya 10 tahun lagi. Terus ini top up, caranya seperti ini, ada jumlahnya, kemudian konfirmasi. Oke. Selanjutnya adalah auto invest dan robot emas. Ini bedanya apa? Kalau auto invest sendiri ini beli emas otomatis secara periodik. Sedangkan robot emas adalah beli atau jual emas sesuai harga yang ditentukan oleh user. Jadi kalau kiri secara time-nya, waktunya mau per bulan, per hari, per tahun. Kalau kanan ini secara harganya, ketika sudah sampai pada harga yang diinginkan, dia akan otomatis robot dari Amartanya membeli emas tersebut. Selanjutnya ada withdraw, ini kita mencairkan saldo tersedia kita pada bank BCA manapun, kita tanpa kartu ataupun akun bank, kita bisa scan QR code-nya. Seperti ini. Ya, selanjutnya ada tukar emas, kita ada 2 cara, sebelah kiri adalah ambil sendiri, sebelah kanan adalah diantar. Ambil sendiri kita bisa ambil di toko terdekat, sedangkan diantar menggunakan jasa kirim, kita bisa memilih jasa kirimnya, sebelah kanan ya. Oke, konfirmasi, kemudian kita bisa lacak pengiriman. Selanjutnya adalah kirim emas. Kita bisa mengirim emas di kontak kita yang memiliki akun Amarta juga. Kita bisa kirim sebagai hadiah, menggunakan pesan, seperti itu. Selanjutnya ada simulasi emas. Di sini sudah kita jelaskan ya tadi. Dia visualisasi data berupa chart. Jadi kita bisa lihat skenario investasi emas di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang nggak kalah penting nih. Ada sebelah kiri kode referral, tengah ini adalah notifikasi harga, dan paling kanan ini proteksi emas. Kalau kode referral sudah cukup umum ya. Notifikasi harga ini kita bisa mengaktifkan notifikasi ketika harga emas mencapai yang kita inginkan. Dan proteksi emas ini juga nggak kalah penting. Kita bisa mengklaim jika ada kendala dan menghubungi pihak Amarta. Kemudian ini ada pelajari tentang Amarta Gold. Ketika user pertama kali menggunakan fitur, mereka butuh petunjuk, bisa lihat di Amarta Gold ini semuanya ada overview tentang emas. Kemudian sebelah kanan adalah market news, biar user ini keep update lah. Pada testing ini, kita lakukan testing terhadap 3 responden. Kita saat lakukan testing kemarin, terdapat hasil dari ketiganya yaitu 6,42. Kemudian hasil feedback yang perlu kita kembangkan 1 dan 2 dan 3 ada 4 poin. Home, portfolio breakdown, cara kerja good point, serta withdraw. Iterasinya yang pertama itu responden kedua, tombol jual emasnya ada di mana. Kemarin di sini di scroll karena tidak ada di sini, jadi kita gabungkan.
jual emas dan beli emas, serta di sini keterangan tambahan harga terakhir emas. Kemudian di sini responden pertama menanyakan portofolio karena di sini agak samar ya warnanya, kok warnanya kurang kontras. Jadi di sini kita tambahkan list garis agar terlihat lebih kontras. Jadi ini dana emas dan saldo tersedia. Bagaimana cara kerja gold point? Ketiganya sama ya, menanyakan seperti ini. Jadi kita tambahkan informasi berupa gold point. Jadi di sini ada notifikasi berupa naik level. Selanjutnya withdraw di responden ketiga. Dari sisi fungsionalnya kurang familiar karena di sini hanya ada satu metode withdraw di BCA saja. Kemudian kita lakukan menjadi dua metode withdraw, yaitu bisa tarik fisik di ATM BCA atau langsung kita cairkan ke rekening kita. Kesimpulannya kita mendapatkan daya tarik dari 3 responden baik secara langsung maupun melalui hasil SIQ dengan hasil yang cukup tinggi rata-rata yaitu tadi 6,42. Di sini ada kata-kata dari responden. Kemudian hasil yang kita bisa improve, di sini ada fitur investasi emas. Jadi kita melakukan exciting penggabungan dari hasil kita dengan Amarta, kemudian portofolio kita mensinkronisasi data, kemudian dikirim pada kirim emas itu kita melakukan ada yang social impact, melakukan berbagi emas, kemudian reward pada reward dan voucher di sini kita melakukan banyak berbagai voucher. Kemudian gamifikasi plus gamifikasi baru yaitu berupa mini game. Terima kasih.